wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya kita pada pagi hari ini. Gimana kalian kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Ikram dipimpin doanya. Tidak doaan. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Ketemu lagi kita. Kali ini kita masuk ke materi Al-Qur'an. Langsung saja kita ke materi Al-Qur'an dan hadis sebagai pedoman hidupku ya. Ya, Bu. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu ya apa itu sih pengertian Al-Qur'an dan hadis ini. Yang pertama itu kita ke pengertian Al-Qur'an ya. Al-Qur'an menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu qira'a. Yaqra'u Qur'anan. Pintar ya semuanya udahan. Iya, Bu. Yang berarti membaca bacaan. Iya, Bu. Nah, tadi kan Al-Qur'an ini menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu qira'a yaqra'u Qur'anan. Nah, yang berarti bacaan. Kalau menurut istilah itu adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pintar. Mengenai Al-Qur'an. Al-Qur'an kan menurut bahasa yaitu artinya bacaan, sedangkan istilah itu adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lanjut ke pengertian hadis. Hadis di sini dapat diartikan menurut dua cara, yakni menurut bahasa dan terminologi. Hadis menurut bahasa terdiri dari beberapa arti, yaitu yang pertama jadid yang berarti baru, qorid yang artinya dekat, dan hadis menurut terminologis ini adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan dan sebagainya. Kita lanjut ke keistimewaan Al-Qur'an. Dan kita sudah ke pengertian Al-Qur'an dan hadis. Nah, sekarang kita kan lanjut dari judul yang pertama tadi kan Al-Qur'an dan hadis sebagai pedoman hidup. Nah, di sini tuh menerapkan Al-Qur'an dan hadis sebagai pedoman hidup ini dalam kehidupan pribadi kita melalui banyak cara ya. Di sini kita sebagai seorang pelajar muslim pasti menerapkan ajaran Al-Qur'an dan hadis ini di kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama ini dalam kehidupan pribadi, kehidupan di dalam lingkungan keluarga. Dari kita tadi pengertian Al-Qur'an dan hadis ini kita langsung ke penerapan Al-Qur'an hadis sebagai pedoman hidup kita. Dalam pedoman ini kita terapkan di dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan bermasyarakat, dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kan kalian udah dapat bukunya masing-masing ya? Ya, Bu. Boleh kalian diskusikan. Nanti setelah kalian diskusikan, saya akan memberi pertanyaan. Maksudnya tuh kayak kalian tuh paham gak sih sama materi Al-Qur'an dan hadis ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, untuk itu langsung didiskusikan aja ya. Nanti yang pertama ya Rizky sama Tika dan Kiki dengan Ikram. Baik, Bu. Silahkan diskusikan ya. Baik, Ibu Bu. beri waktu 10 menit. Silahkan. Baik, makasih, Bu. Bu. Materinya apa? Kita sudahi ya diskusi kita. Mari kita ulas kembali. Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian ya. Baik, Bu. Untuk pertanyaan yang pertama ini ada yang tahu nggak gimana sih? Maksudnya tuh kayak
pengertian Al-Quran dan hadis ini secara singkat saja. Saya silakan Ikram. Baik Bu, izin menjawab pengertian Al-Quran dan hadis secara singkat. Al-Quran hadis itu kan bacaan ya Bu, sedangkan hadis itu secara bahasa itu kan khobar ataupun takdid apa tadi ya. Nah Ya, kalau takdid. menurut saya Al-Quran hadis pengertian Al-Quran hadis secara singkat yaitu sesuatu yang diturunkan kepada kalam Allah. Yes. Jadi menurut saya Bu, pengertian Al-Quran hadis secara singkat yaitu Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Nah sedangkan hadis tadi kan sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad baik perkataan, perbuatan maupun takrir dari Rasulullah SAW. Seperti itu Bu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya jawaban dari Ikram. Iya tadi yang ditanya itu pernyataan itu adalah takrir maksudnya. Kita ke pertanyaan yang kedua ya. Tadi kan dalam pedoman Al-Quran hadis ini sebagai pedoman hidup ya. Gimana sih cara menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Silakan dijawab Nak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi Quran hadis ini terdapat di buku LKS yang sudah Ibu berikan materinya, penerapan Al-Quran hadis pada kehidupan sehari-hari, salah satunya yaitu bertutur kata yang baik, sopan santun, dan tidak mengeluarkan kata-kata yang kasar. Yang kedua, kita harus jujur dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Yang selanjutnya, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, tidak berbuat aniaya terhadap anak yang di bawah umur dan sopan terhadap orang yang lebih dewasa terhadap kita. Baik, cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu kan tadi kan penerapan dalam kehidupan sehari-hari ya. Selain yang Ibu jelaskan tadi, dari materi yang Ibu sampaikan tadi, ada yang tahu nggak sih manfaat dari mempelajari Al-Quran dan hadis ini sebagai pedoman hidup kita? Oke, Ikram silakan. Ini yang perempuan nggak ada yang mau jawab ya? Terima kasih Bu. Biar Ikram aja Bu. Manfaat kita mempelajari Al-Quran hadis itu banyak banget Bu. Bagus. Kita bisa lebih bersyukur, lebih bertakwa kepada Allah. Kita mengetahui bahwasanya Al-Quran dan hadis ini adalah sesuatu yang benar-benar ada dan benar-benar mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak banget Bu manfaatnya. Jadi menurut saya ya seperti itu tadi Bu manfaatnya, kurang lebih seperti itu tadi. Mungkin teman-teman ada yang mau ingin menambahkan? Cukup. Bu, itu saja Bu dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar sekali ya manfaatnya yang udah dijelasin sama Ikram tadi. Kita tuh kayak lebih mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus menjadikan Al-Quran dan hadis ini sebagai pedoman hidup kita. Kenapa? Karena ilmu dunia itu tidak cukup. Kita perlu ilmu untuk di akhirat nanti. Untuk itu pentingnya mempelajari Al-Quran hadis ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terima kasih ya buat kalian semua yang bisa menyempatkan waktunya untuk belajar bersama. Nah, nanti kita ketemu lagi minggu depan ya. Baik Iya, Bu. Semoga materi yang telah Ibu sampaikan dapat dipahami dan diterapkan di kehidupan sehari-hari kita. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.